Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita simak dengan seksama mauidhah hasanah yang akan disampaikan oleh beliau yang mulia Romo Kiai Haji Hasan Bisri. Kepada beliau kami persilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad habibillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadratal afadil sadatil ulama'il muhtaramin wa ala akhasihim fadilatul karim wal mukarram, panjenenganipun Bapak Kiai Hufron Mustasyar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Plumbon, juga beliau sebagai penasehat perkumpulan jamaah Al-Khidmah Cirebon Raya. Mugi-mugi Allah tansah paring panjenenganipun sehat walafiat, panjang umur, dan selalu memberikan bimbingan dan tuntunan kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Samatul Al-Kiai Masruhin Al-Ustadz Haji Al-Tobroni selaku a'immatil majalis wa a'immatil khususiyah, Akhul Karim Haji Adek selaku Ketua Perkumpulan Al-Khidmah Cirebon Raya, wa samatul Al-Karim Al-Kiai Kasnanto Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Depok, beserta seluruh jajaran pengurus Tanfidiyah Kecamatan Plumbon ya. Juga seluruh jajaran Syuriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Plumbon, seluruh pimpinan badan-badan otonom di bawah naungan MBCNU Kecamatan Plumbon, ada Muslimat, Fatayat, Ibnu, PPNU, Sahabat Ansor Banser, juga seluruh pengurus lembaga. Tadi disebutkan banyak sekali lembaga yang hadir, ada LTM, ada LPNU, ada juga dari takmir masjid itu LTM ya. Juga lembaga-lembaga lain di bawah naungan MBCNU Kecamatan Plumbon. Yang tidak lupa yang sangat kita banggakan seluruh tim maulid, tim pembaca manaqib dari Perkumpulan Al-Khidmah Cirebon Raya maupun Cirebon Kota yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin hadirat, mustaghisin mustaghisat, nahdiyin nahdiyat, alhamdulillah wa syukurillah. Dalu niki bertepatan kalian pergantian tahun Masehi, yang sebenarnya tahun Masehi ini tidak ada makna yang khusus
hanya momentum pergantian tahun. Maka ada yang pernah bertanya, bagaimana hukumnya merayakan tahun baru Masehi? Loh, orang merayakan boleh-boleh saja, karena itu soal bahasa, soal penyebutan atau soal istilah. Esensi daripada istilah merayakan adalah ungkapan syukur. Apalagi masyarakat di lingkungan Nahdlatul Ulama Kecamatan Plumbon ini pada malam hari ini merayakan pergantian tahunnya dengan istighosah, kolaborasi dengan Jamaah Al-Himah. Ada kirim doa, ada bacaan Al-Quran, ada bacaan manakib, termasuk Maulidur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu semua merupakan amaliyah-amaliyah yang mahmudah, amaliyah-amaliyah yang terpuji, amaliyah-amaliyah yang mendatangkan ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu tentu sangat baik sekali. Maka pada kesempatan malam hari ini, insya Allah, walau beberapa kalimat, saya akan bertabaruk dua kitab. Pertama adalah kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh Mbah Kiai Haji Hashim Asy'ari selaku pendiri Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Dan yang kedua kitab Al-Muntakhobat, ini adalah kitab yang disusun oleh Hadratus Syekh Al-Kiai Ahmad Asrori bin Muhammad Utsman Al-Ishaqi, di mana kitab Al-Muntakhobat ini mendapatkan takrir, bahasa kitanya mendapat pujian atau apresiasi dari para ulama Timur Tengah. Di antaranya adalah Al-Arif Billah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semik Al-Husaini Al-Hadrami. Juga telah memberikan apresiasi kitab Al-Muntakhobat ini Al-Habib Syekh bin Ahmad Al-Musawwah. Dan yang ketiga As-Sayyid Umar bin Hamid bin Abdul Hadi Al-Jilani, salah satu cucu dari Sultanul Aulia Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Di dalam kitab ini halaman 56, kebetulan kitab yang saya bawa ini juz awal, beliau menjelaskan wa khussa al-qalbu bidzikri, terutama yang akan dibedah oleh beliau adalah masalah hati, karena hati ini adalah kemudi dari seluruh gerak jasad kita. Li'anna solahal jasadi wa fasadahu, karena baiknya jasad maupun buruknya jasad tabi'ani li solahil qalbi wa fasadihi, itu mengikuti pada baik dan buruknya hati kita. Li'anna harokatil jasadiyah wa iradatin nafsaniyah. Belum sudah tua ini matanya agak melerongan. Mabdu'atun biharokatin wa iradatil qalbiyah, karena gerak-geriknya jasad dan keinginan jiwa seseorang itu dimulai dari gerak-gerik dan keinginan hati. Makanya kata beliau, in solihan fasolihun, jika apa yang ada di dalam hati kita itu baik, maka yang tergerak dari jasad kita juga baik. Sebaliknya jika yang terdetak,
terlintas di dalam hati manusia itu adalah sesuatu yang buruk, maka yang akan terjadi, yang akan dilakukan oleh anggota tubuhnya, baik lisannya, baik tangannya, kaki, dan seluruh anggota badannya ikut menjadi buruk. Makanya kenapa Hadratus Syekh Kiai Asrori Al-Saki ini menempatkan pembahasan yang paling pokok di dalam kitabnya adalah tentang hati. Bahkan Hadratus Syekh Baqi Hasyim Asy'ari ini kebetulan saya membawa kitab namanya Irsyadus Sari. Di sana di dalam satu fan beliau menjelaskan tentang tanda-tanda semakin dekatnya hari kiamat. Itu di dalam kitab Risalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Beliau menjelaskan yati 'alan nasi zamanun as-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamr. Ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dinukil oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dan ditulis dalam kitab Risalatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Nabi bersabda, akan datang pada manusia itu suatu masa di mana orang-orang yang komitmen, yang istiqomah, tetap berpegang teguh kepada ajaran agama, itu laksana seseorang yang menggenggam bara api. Subhanallah. Kita datang di majelis zikir ini tentu diawali dengan pergolakan yang kuat di dalam hati, karena malam ini kita tahu adalah malam pergantian tahun. Mungkin di luaran sana banyak orang yang sedang bersenang-senang menikmati pergantian tahun ini dengan berbagai macam kesenangan-kesenangan, betul tidak? Pada pesta kembang api, pesta makan malam, dan macam-macam. Nah, terlintas di dalam hati kita, kemana ini? Ke majlis istighosah, apakah alun-alun kira-kira? Dan ternyata kita semua saat ini berada di dalam majlis istighosah. Maka kita mudah-mudahan tergolong orang yang istiqomah, berpegang teguh kepada agama sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya betapa beratnya kita menjaga istiqomah seperti orang memegang bara api. Ini butuh kesabaran, butuh kekuatan. Maka tidak semua orang mampu melaksanakan sebagaimana apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Dan ini kebersamaan di antara Majelis Wakil Cabang NU Kecamatan Plumbon dengan Jamaah Al-Khidmah ini, walaupun secara nama ya jam'iyah beda nama, tapi dalam amaliyah itu seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Karena tawasul apa yang dilakukan oleh Jamaah Al-Khidmah juga menjadi amaliyah Nahdlatul Ulama. Baca Yasin, istighosah, baca manaqib, baca maulid, itu juga amalan-amalan yang biasa dilakukan oleh Nahdlatul Ulama. Bahkan dulu ketika awal mula Jamiah Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ini mula-mula
ada cikal bakal yang didirikan sebelum NU itu berdiri. Ada yang namanya Nahdlatul Wathon. Ini berdiri pada tahun 1916. 2 tahun kemudian berdiri Taswirul Afkar atau Nahdlatul Fikri, kebangkitan paradigma, kebangkitan berpikir. Ini adalah kaum santri. Kemudian bertepatan pada tahun 1924, di mana Syarif Hussein, Raja Hijaz, yang sekarang kita mengenalnya dengan kota suci Mekah. Itu dulunya Mekah itu bernama kota Hijaz. Nah, Syarif Hussein itu dikalahkan oleh Abdullah bin Saud. Nah, sehingga ideologi yang sudah berlaku pada saat itu selama berpuluh-puluh tahun yang dipertahankan oleh Syarif Hussein ini runtuh, kemudian diganti dengan ideologi Wahabi sampai sekarang, di mana pokok-pokok ajaran itu adalah melarang adanya tawasul, melarang ziarah kubur, termasuk pada saat itu proyek besar yang sedang digalakkan oleh Raja Abdullah bin Saud adalah membongkar situs-situs Islam yang sudah ada pada saat itu, termasuk direncanakan akan membongkar makam Sayyidul Mustafa Nabi Muhammad SAW. Dibongkar. Nah, mendengar kabar ini, ulama-ulama sepuh, ulama-ulama pesantren yang ada di Indonesia sangat prihatin. Kalau sampai rencana itu terlaksana, bagaimana jika makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi dibongkar oleh mereka? Maka Mbah Hasyim Asy'ari waktu itu membentuk satu komite yang disebut dengan Komite Hijaz. Nah, Komite Hijaz ini sengaja dibentuk untuk mengajukan usul kepada raja agar mengurungkan niat-niat yang tentu itu tidak sejalan dengan ideologi Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Yang berangkat Kiai Abdul Wahab Hasbullah, ini salah satu santrinya dari Mbah Hasyim Asy'ari, dan alhamdulillah misinya berhasil. Komite Hijaz ini berhasil dialog dengan Raja Abdullah bin Saud dan dikabulkan apa yang menjadi keinginan ulama-ulama Indonesia. Itu tahun 1924. Maka sepulang dari tanah Hijaz, Mbah Abdul Wahab Hasbullah beserta seluruh komite yang ikut ke Hijaz itu sampai kembali ke tanah Jawa, kembali ke Indonesia, kemudian membentuk Jamiah Nahdlatul Ulama yang tujuannya adalah untuk memelihara, menjaga dan melestarikan akidah Ahlus-Sunnah wal Jamaah. Itu tadi amaliyahnya yang malam hari ini kita lakukan, yang malam hari ini kita baca, semuanya adalah amaliyah-amaliyah Nahdlatul Ulama. Dan kemudian secara amaliyah, apa yang dikembangkan terus dari majelis ke majelis, bukan saja yang ada di Pulau Jawa, tapi sampai ke luar Pulau Jawa, sampai ke luar Indonesia, di berbagai negara-negara di dunia juga ada majelis-majelis seperti ini yang dikembangkan oleh perkumpulan Jamaah Al-Khidmah. Jadi secara amaliyah kegiatan seperti yang malam hari ini kita lakukan ini sudah ada sejak tahun 1985. Ini sudah cukup lama juga. Tapi dulu ini kegiatannya baru di sekitar Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah, belum masuk ke Jawa Barat.
masuk ke Jawa Barat ini sekitar tahun 2005. Pertama-tama dengan diselenggarakannya Haul Akbar atau Haul Sunan Gunung Jati, tempatnya di Kasepuhan. Nah kemudian karena semakin pesatnya, semakin banyaknya jamaah al-khidmah, maka diresmikanlah jamaah ini sebagai jamiyah yang namanya tetap mengambil jamaah. Itu pada tanggal 25 Desember tahun 2005. Jadi Al-Khidmah ini resmi menjadi satu perkumpulan yang berbadan hukum, itu dimulai dari tanggal 25 Desember 2005. Makanya kemarin itu untuk mengingatkan hari lahirnya Jamaah Al-Khidmah, perkumpulan Al-Khidmah seluruh dunia berkumpul di Kabupaten Karanganyar di Solo, itu untuk menyelenggarakan Rakernas, rapat kerja nasional. Jadi majelis dzikir juga ini keren, ada Rakernasnya, ada Munasnya, karena memang jamaahnya juga tersebar bukan saja di wilayah Indonesia tapi juga sampai ke mancanegara. Ada di Malaysia, ada di Singapura, ada di Jeddah, ada di Yaman, bahkan di Saudi Arabia. Alhamdulillah malam hari ini saudara kami Bapak Kiai Kasnanto dengan segenap pengurus baik tanfidiyah maupun syuriahnya di lingkungan MWC Nahdlatul Ulama berkolaborasi, bergandengan tangan, karena sama-sama memiliki misi bagaimana mengajak umat untuk berzikir kepada Allah. Dan mudah-mudahan malam hari ini semua yang hadir, kita semua diberikan keberkahan oleh Allah, diberikan keberkahan panjang umur, keberkahan sehat walafiat, berkah keluarganya, berkah keturunannya, berkah maisha dan usahanya, berkah masyarakatnya, dan semua keberkahan dari Allah akan dilimpahkan kepada kita semua yang hadir. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwu minkum. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.